Langsung kita kirim ke Jayapura, Papua. Full kita packing kayu semua. Untuk baterai 4 piece, inverter juga kita packing kayu, panel surya itu juga kita packing kayu 425 WP 9 piece. Inverternya kita packing kayu juga. Ini untuk rak kita packing aman. Untuk railing. Nah ini ya teman-teman, satu set paket PLTS kapasitas 5 kWp yang sudah ready, sudah kita set seperti ini, sudah kita cek sistem dan siap kita kirim ke Jayapura, Papua. Jadi ini mau dipakai untuk kantor ya, pesanan dari salah satu PT yang ada di Jayapura, Papua. Kita buat paket set PLTS komplit beserta panel surya, kombiner, sistem, kabel-kabel, semua komplit. Jadi saya buatkan video seperti ini dan penjelasan tiap unit sistem agar besok saat teknisi yang di sana proses instalasi tidak ada kebingungan dan tidak ada kendala. Namun jika ada kesulitan, tim teknis dari kita juga siap membantu agar proses instalasi berjalan dengan normal ya, atau berjalan dengan sempurna. Nah untuk spek yang diminta sendiri setelah kita kemarin melihat atau menganalisa kebutuhannya, jadi kita buat daya inverter ini 6000 watt. Daya inverter 6000 watt karena menyesuaikan daya PLN di sana. Biasanya untuk kapasitas inverter kita buat 2 kali dari daya PLN terpasang. Karena ini inverter dayanya maksimum, sedangkan kalau PLN dayanya hanya di kapasitas MCB aja. Nah untuk inverter tipe Aspro LF6048, jadi inverter ini sudah dilengkapi dengan sistem, baik sistem ATS sinkronus, sehingga perpindahan bisa kita atur, kita setting, sesuaikan dengan parameter yang di sini ya, pengaturannya, dan sesuaikan dengan kondisi baterainya. Nah untuk sistem charging pun juga sudah bisa diatur. Jadi kapasitas charging ini maksimum 50% dari daya inverter. Ya ini maksimumnya di angka 3000 watt. Untuk charging bisa kita atur dari C1 sampai dengan C6 dengan range daya dari 1000 watt sampai dengan 3000 watt. Jadi untuk charging ini berfungsi sebagai backup atau emergency karena di daerah Papua biasanya jaringan grid PLN kurang bagus. Ada juga di beberapa daerah PLN hidup hanya malam aja. Jadi kita bisa manfaatkan untuk charging, untuk ngisi baterai. Jadi saat siang hari bisa digunakan, ditambahkan dengan produksi panel surya ya. Jadi saat hujan atau apa, nah daya tampung di baterai tetap terjaga. Untuk yang bawahnya ini ada panel distributor DC. Jadi ini mendistribusikan seluruh tegangan DC dari baterai, dari inverter, dari MPPT, semua tersistem di panel ini ya. Yang ini ada 4 MCB, jalur dari
baterai yang bawah, terus yang ini MCB menuju ke inverter atas ini, dan ini MCB dari baterai ke MPPT. Yang pojok sini 2 MCB dari jalur panel surya. Nah, yang paling bawah ini adalah bawahnya MPPT. Untuk MPPT sendiri kita kapasitas di 100 ampere. Jadi maksimumnya di 5000 WP. Untuk sistem panel surya kita pakai 12 piece ukuran 425 WP. Nanti sistemnya main 3 seri 4 paralel. Di sini juga kita kasih slot penambahan ya. Besok kalau mau upgrade penambahan energi, tinggal nambahkan panel surya MPPT, bisa dimasukkan di sini untuk MPPT. Tidak usah khawatir, untuk jalur MCB pun juga sudah kita kasih space atau kita kasih penambahan biar saat ada upgrade tidak nambah sana sini ya, jadi sudah bisa terlihat rapi. Nah, yuk ke bawah. Nah, ini untuk baterai kita percayakan untuk produk SMT yang sudah beberapa project kita install menggunakan baterai SMT Power tipe SL48100. Kualitasnya cukup terjamin, jadi saya yakin untuk project-project besar PLTS di tempat kita pakai ini ya, baterai SMT untuk kapasitas 5000 watt. Itu yang sebelah juga bisa teman-teman lihat, project gede kapasitas 30.000 watt, main 18 paralel. Kita juga percayakan untuk baterai produk dari SMT Power. Banyak banget juga vendor-vendor atau distributor baterai yang nawarin produk ke kita, tapi setelah kita uji kualitas kurang maksimal ya. Takut kita kalau proses instalasi ke customer nanti ada kendala di baterai, itu juga akan berdampak ke tim kita juga ya, teknisi kita, karena baterai ini juga salah satu bagian dari sistem PLTS. Kalau baterai kurang bagus, nanti sistem di PLTS juga kurang maksimal. Nah, ini untuk baterai kita pakai, ya kita coba hidupkan. Baterai kita pakai 4 unit. Jadi kapasitas daya tampung tiap baterai ini di 4,8 kWh. Untuk 4 baterai kita paralel, itu total kapasitas baterai di angka 18-an kWh, sedangkan panel surya hanya 5 kWp. Produksi harian di angka 15 kWh, tapi kapasitas baterai lebih besar dari produksi PLTS harian, karena kita buat lebih besar agar saat cuaca pas nggak bagus atau pas hujan, itu kita masih punya space backup di bank baterai ya. Mungkin pas PLN-nya buruk karena di sana PLN-nya hanya malam hari aktif, jadi kita masih punya tampungan energi di baterai. Beda lagi kalau kita install di perkotaan yang jaringan grid PLN, nah kita bisa posisikan kapasitas baterai yang sesuai dengan kapasitas panel, karena kita masih punya backup dari PLN yang bisa kita jagain ya, jadi selalu ada. Namun kalau jarang seperti ini atau kadang mati, mau nggak mau kapasitas bank baterai ini harus lebih besar dari produksi panel surya agar ini daya tampung lebih gede, daya tampung energinya, sehingga sistem output atau sistem energinya tetap terjaga untuk beban rumah maupun kantor. Nah, ini sistem LCD pun kita bisa lihat beberapa parameter ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini kita paralel, kondisinya juga sama merata 99%, atasnya juga 99%, atasnya juga 99%, ini juga 99%. Jadi memang quality control dari baterai ini top. Kita paralel seperti ini juga discharging maupun chargingnya merata. Kita tambahkan sistem
panel distributor DC ini untuk menyempurnakan kinerja dari baterai. Nah, untuk yang atas sendiri, ini teman-teman. Nah, kita pindah dari sini. Ini kita juga ada combiner panel surya. Jadi combiner ini kita sesuaikan dengan panel surya yang kita gunakan. Kita main 3 seri 4 paralel. Nah, ini ya. Jadi nanti tiap 3 seri masuk ke 1 2 3 4, masuk ke jalur PG ini. Terus outputnya ini nanti masuk ke sistem panel distributor yang menuju ke MCB sebelah sini. Terus ini jalur groundingnya. Untuk combiner ini berfungsi sebagai penyatu tiap string panel surya, yaitu paralelnya, dan berfungsi juga sebagai sistem proteksi saat terjadi lonjakan tegangan yang dikarenakan sistem sambaran petir atau apa ya. Nah, ini sudah ada SPD-nya, jadi saat kena lonjakan tegangan, SPD akan hubung singkat menyebabkan short antara positif negatifnya, sehingga menyebabkan fuse putus atau MCB trip, sehingga lonjakan tegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir tidak merusakkan sistem PLTS yang kita set, tidak sampai ke MPPT ya. Jadi jalur-jalur di bawahnya tetap aman. Yang sampingnya lagi kita juga akan sepilkan. Jarang banget ya untuk yang jual paket PLTS, namun bisa detail kita jelaskan seperti ini ya. Nah, kita jelaskan seperti ini ya, nggak masalah sih kalau ada yang nyontoh atau apa. Kita juga share untuk ilmu terkait sistem PLTS, karena ini berhubungan dengan energi, selalu ada upgrade untuk sistem ya. Terlalu cepatlah pertumbuhan energi ini. Nah, ini KWH meter dari depan, KWH meter PLTS. Yang sebelah sini KWH PLN ataupun genset, dan yang sebelah kanan kiri ini KWH inverter atau KWH PLTS. Untuk bagian dalam, nah ini cukup simpel. Jadi ini ada MCB dari grid inputan PLN maupun genset. Yang sebelah sini adalah COS bypass atau sistem emergency saat sistem PLTS inverter ada kendala. Nggak usah bingung, walaupun sistem di inverter sudah ada mode bypass, tapi nah kita juga tambahkan untuk COS manual ya. Jadi berlapis lah untuk sistem pengamanan atau proteksinya. Kalau ke atas ini sistem auto, dia akan berpindah sesuai dengan setting parameter yang ada di inverter. Tapi kalau ke tengah seperti ini, sistem akan off yang ke beban. Kalau ke bawah, sistem akan bypass PLN langsung ke output beban. Nah, untuk yang KWH ini karena nggak ada grid dari inputan, makanya ini off. Terus yang ini inverter sudah running, jadi kita bisa lihat. Sini kita lihat. Bentar, dari sini aja. Nah, ini ya. Ini KWH meter digital, jadi banyak banget parameter yang bisa kita lihat. Ini total energinya berapa KWH, ini banyak banget nolnya. Jadi bisa sampai ribuan bahkan jutaan KWH ya. Jadi sistem PLTS aktif selama bertahun-tahun. Nah, semua energi pemakaian bisa kita lihat di sini totalnya. Beda kalau yang KWH kecil-kecil itu biasanya tiap sebulan sekali pasti reset ya, sudah maksimum. Nah, ini KWH. Terus ini juga KWH kedua. Ini covernya juga kelihatan, cover 2-nya, cover 3-nya. Nah, ini voltase dari output inverter, ini arusnya, ini wattnya, power faktornya istimewa 1. Nih frekuensinya hertz. Nah, ini idle wattnya. Nah, ini banyak banget ya menu yang bisa kita lihat di sini. Oke, cukup simpel. Nah, untuk yang bawah ini ada beberapa terminal blok. Jadi yang sebelah sini
jalur dari grid inputan PLN. Terus yang ini jalur output PLN yang menuju ke inverter. Terus yang ketiga jalur dari output inverter menuju ke sini ya. Terus yang ini jalur output menuju ke beban rumah. Simple. Nah, untuk koneksi-koneksi kita sepil di belakang sedikit yuk, biar besok nggak kebingungan. Nah ini ya, untuk rak kita juga sudah set. Ini rak kita produksi sendiri, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan peralatan maupun sistem yang kita terapkan. Ini slot-slot baterai, ini MPPT ada di sini. Nah, yang paling banyak kabelnya di jalur ini panel distributor DC. Jadi ini blok negatif semua ada di sini, dari baterai, dari inverter, dari MPPT ngumpul semua di sini. Jadi terpusat. Terus untuk jalur positif baterai ini ya, yang sebelah sini. Terus yang sebelahnya lagi ini jalur yang menuju ke inverter. Sebelahnya lagi ini jalur nih ya. Jalur kabel merah ini jalur yang menuju MPPT. Dan yang sebelah sini jalur output menuju MPPT atau dari panel surya. Yang terminal blok atas ini jalur inputan dari panel surya atau dari kombiner tadi. Nanti tinggal kita kasih penamaan ya. Ini memang belum kita kasih penamaan. Jadi cukup mudah dan simple. Nah, untuk inverter sendiri ini jalur positif baterai ini kita buat dua kabel ya, biar pengaliran arus lebih maksimum, nggak ada drop di tegangan DC. Nah, untuk jalur input sama output dari panel KWH tadi di sini. Ini sudah ada penamaan kita in PLN. Jadi inputnya dari PLN diambilkan dari panel KWH. Outputnya, nah ini outputnya masuk ke panel KWH juga. Jadi netral ground spasinya sudah kita kasih penamaan. Saya rasa sudah cukup mudah dan nggak bingung. Ini ya, mantap. Aspro rak custom kita sudah ready seperti ini hasilnya. Ini rak yang kecil, jadi raknya ini terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 slot. Nah, bisa kita bongkar pasang, jadi untuk pengiriman di luar kota, luar pulau lebih mudah. Nah, langsung aja teman-teman kita lakukan uji load beban. Dan nanti kita akan lihat respon di inverter, serta kita akan uji juga untuk short circuit outputnya. Ini ya teman-teman, siap kita uji load beban. Nah, ini sekarang panel surya juga sedang produksi. Sini kita lihat untuk hasil produksi dari panel surya ini tembus 28 ampere. Nah, naik turun ya. Nih, langsung turun. Ini karena kondisi turun tadi, kondisi baterai sudah hampir full, udah floating, nyetop. Nah, kita di sini bisa lihat untuk tegangan baterai di 50 volt. Nah, untuk limit MPPT di 52,8 volt. Nah, ini untuk kondisi baterai 99%. Masih ada charging 0, sekian. Yang bawahnya lagi 99%. Nih 99%. Nah, ini meningkat lagi karena cuaca naik lagi ya. Langsung terik. Agak mendung di tempat kita. Nih hampir 30 ampere, tembus di angka 1500 watt. Nah, untuk kondisi charging tiap sel baterai atau tiap bank baterai ini harusnya 6 ampere, 6 sekian, 7, 7, 8. Jadi hampir sama, merata, menyesuaikan kondisi SOC ya, ini sama ya, merata. Naik turun ini dikarenakan produksi panel surya juga naik turun. Langsung aja kita kasih beban. Beban kita manfaatkan untuk ini sebelah. Ini sebelah kapasitas 30.000 watt, tapi masih kita set atau cek sistem ya. Besok kita
akan videokan kalau sudah sistemnya berjalan dengan normal. Kita manfaatkan charging yang di sini. Kita bisa lihat untuk beban di sini. Nih. 93. Buat kecil kita coba naikkan untuk persentase charging. Kita buat di angka 1000-an watt. C3 ya. Nih beban makin naik. Beban naik terus. 1400-an watt. Kita lihat di bawah untuk produksi panel surya di kisaran 1300-an watt. Nah, ini untuk baterai. Ini 0 ampere, 0 ampere, 0 ampere. Yang atas sendiri juga naik turun ya. 0 ampere barusan. Ini menyesuaikan juga produksi dari panel surya yang naik turun. Ini makin turun. Ini karena produksi panel surya lebih kecil dari beban pemakaian, sehingga kekurangan energi akan diambilkan dari bank baterai. Untuk kondisi siang hari seperti ini, jika ada beban pemakaian, otomatis beban pemakaian langsung diambilkan dari produksi panel surya, yaitu dari MPPT, langsung nyuplai ke inverter dan langsung diproses untuk beban pemakaian di rumah. Jadi baterainya ini berfungsi hanya sebagai penyetabil. Saat kelebihan daya produksi dari panel surya, sisanya akan dikirim ke baterai. Dan saat ada kekurangan produksi dari panel surya, maka kekurangan energi yang ke inverter akan diambilkan dari bank baterai. Jadi baterai posisi standby saja. Untuk beban kita coba naikkan. Kita buat di C3 yang sebelahnya. C4. Di beban kita pakai 2 unit inverter untuk proses charging, kita manfaatkan untuk load bebannya. Belum berpindah ya, belum aktif, nanti nunggu sinkron dulu. Nah, untuk buat pemakaian kita juga bisa lihat di panel kWh meter seperti yang saya bilang pertama tadi. Nah, di sini. Nah, ini cover. Nah, ini voltase dari inverter. Arus. Ya, bebannya kW. Ini beban ini sama di inverter beda. Kalau beban di sini dia mendeteksi keseluruhan dari power factor, dari kVAR. Nah, dia akan terlihat semua. Jadi wattnya otomatis lebih kecil. Sedangkan yang di inverter karena dia hanya mendeteksi tegangan dan ampere, otomatis wattnya lebih gede. Nih 3000 watt. Yang di sini tadi berapa? Di panel. Nah, di panel 2500-an watt sekian. Karena ini mendeteksi untuk power factor, kVAR. Jadi semua di apa ya? Dihitung ya. Otomatis watt real pemakaian beban yang tidak stabil seperti ini. Tapi nanti kalau beban-beban yang stabil, nanti pasti watt di sini sama watt di inverter akan sama. Kita naikkan beban lagi, kita naikkan, kita lihat kapasitas maksimumnya. Sana juga kita naikkan.
18 ampere, 3000-an watt. Naikkan lagi. Maksimum C6. Sebelahnya juga kita setting maksimum saja. Maksimum charging. Nah, di sini kita lihat untuk daya total nih continuous ya. 4900 watt, hampir 5000 watt. Kita juga bisa lihat, nah ini 5000-an watt ya tadi. Nah, 5005 kW. Load 80% karena maksimum inverter ini 6000 watt. Baterai 50 volt. Input nggak ada. Voltase ini ya tetap istimewa walaupun kita load daya sampai dengan 80%, tapi tegangan output sama frekuensi dia tetap terjaga 228 50 Hz. Suhu juga terjaga 48 derajat. Ini otomatis fan yang ada di dalam sistem inverter ini saat suhu meningkat di atas 50 derajat langsung kencang ya muternya. Nah, untuk baterai kita lihat di sini produksi panel surya naik lagi teman-teman di angka 2000 watt. Kekurangan energi kurang lebih 3000 watt diambilkan dari bank baterai. Ini pengambilan dari bank baterai dia juga merata. 15 ampere bawahnya, 15, bawahnya lagi 16, naik turun ya ini. Menyesuaikan produksi panel makin kecil, arus di baterai yang diambil juga makin besar. Ke atas, nah ini nominal rata-rata di 16 ampere. Mantap. Nah, kita juga akan simulasikan sekarang untuk uji short circuit output. Nih. Kita lihat, kita tancapkan di output yang belakang. On. Ini kondisi load beban 5000 watt. Nih, masih 5000 watt continuous. Continuous 5000 watt. Mantap. Ini tipe low frekuensi, jadi sudah terisolasi di trafo ya, nggak nyetrum. Salah satu ujung kita pegang. Tetap aman. Jadi untuk peralatan elektrikal di rumah atau untuk water heater tentu lebih aman ya, nggak bakal ada istilah kesetrum atau apa. Nah, kita coba lihat apakah ada tegangannya. Nah, dan kita akan simulasikan terjadi short circuit saat load beban di 8000 watt. Apakah inverter ini handal akan memproteksi untuk sistem outputnya? Kita lihat saja. Ini bisa MCB trip karena sudah load continuous dan bimetal di MCB panas. Bisa juga PWM memproteksi. Sini, lihat. Kode error muncul 05. Buzzer pun juga aktif ya. Kita cabut dulu. Nah, seperti itu. Jadi inverter sistem PWM, sistem controller di mainboard untuk drivernya dia juga istimewa memproteksi. Ini ada kode error 05, artinya sistem output off atau short circuit. Nanti beberapa saat sistem akan shutdown. Nah, shutdown kan. Nah, untuk mengaktifkan tidak usah bingung, tinggal kita tekan tombol on off-nya saja. Tapi sebelum kita tekan tombol on off, nah lebih baik beban kita kurangin dahulu ya, biar inverter saat on nggak langsung terbebani dengan daya besar. Ini yang di sini kita matikan dulu jalur grid PLN. Oke, off. Nah, ini tinggal tekan on off. Oke, sistem sudah kembali bekerja. Ini kita lihat
tegangan di sini juga normal ya, 230-an volt, 50 Hz. Output juga stabil. Di kWh meter depan ini juga bisa kita lihat tetap aktif ya. Nah, kWh aktif. Jadi no problem, sistem inverter tidak ada masalah. Di seperti ini ya teman-teman, untuk pengujian set PLTS sebelum kita kirim, walaupun inverter sudah kita uji, baterai juga sudah teruji, namun sebelum kita kirim, kita pastikan unit sistem PLTS kita rakit, kita set seperti ini, biar pas install di lokasi sama sekali nggak ada kendala sedikit pun. Mantap. Besok kita akan review yang ini. Oh iya, yang sebelah sini ini juga sudah kita lengkapin dongle monitoring ya. Nanti kinerja dari PLTS sudah bisa kita pantau. Terus yang ini juga karena ini kapasitas besar, untuk sistem sendiri kita pakai monitoring home assistant. Jadi melihat atau memantau keseluruhan sistem. Nah, ini kita sepilkan. Ini ada di dalam ini. Ini ya, di dalam ini ada monitoring sistemnya. Besok kita akan jelaskan kalau ini sudah benar-benar clear ya, udah benar-benar siap kita install. Nah, buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem PLTS, nggak usah khawatir, bisa langsung konsultasi ke tim teknis kita, maupun yang tanya-tanya terkait harga bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk pengiriman luar pulau tetap aman, semua barang-barang kita pastikan packing kayu ya, yang rawan-rawan seperti panel surya ini juga kita packing kayu. Nanti inverter juga akan kita packing kayu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sistem PLTS kapasitas 5 kWp pesanan dari Jayapura, Papua. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.